Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh besar Islam dikisahkan kembali, untuk menginspirasi hati dan memperkuat iman kita semua. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang sahabat mulia, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Seorang pendekar tangguh, pejuang setia, sekaligus pelopor dalam dunia investasi Islam. Inilah Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam, salah satu sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, merupakan anak dari Syafiah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi, yang menjadikannya sebagai sepupu Rasulullah dari jalur ibu. Lahir pada tahun 594 Masehi, sosok yang bernama lengkap Az-Zubair bin Awam bin Walid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay ini dikenal sebagai pejuang Islam sejati dan termasuk dalam kelompok awal yang memeluk agama Islam, atau yang disebut As-Sabiqun Al-Awwalun. Bahkan, ia adalah satu dari 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Masuk Islam pada usia muda, yakni sekitar 8 hingga 15 tahun, Az-Zubair menunjukkan komitmen luar biasa terhadap keimanannya. Keputusannya memeluk Islam di masa awal dakwah Rasulullah membuatnya harus menanggung berbagai bentuk penyiksaan, termasuk dari keluarganya sendiri. Pamannya, Naufal bin Khuwailid, pernah membungkus tubuhnya dalam tikar dan menyalakan api di sekitarnya dengan maksud menyiksa dan memaksanya keluar dari Islam. Namun, dalam kondisi sesak dan penuh penderitaan, Az-Zubair tetap teguh dan menyatakan tidak akan pernah kembali pada kekafiran. Sikapnya ini menjadi bukti nyata atas keteguhan imannya. Keberanian Az-Zubair tak hanya terbukti dalam menghadapi siksaan, tapi juga di medan perang. Ia dikenal sebagai sahabat pertama yang mengangkat pedang demi membela Rasulullah dan Islam. Rasulullah SAW pun sangat menghargainya, hingga pernah menyebut dalam sebuah hadits syahih, "Setiap nabi memiliki penolong, dan penolongku adalah Az-Zubair." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits tersebut, kata penolong yang digunakan adalah hawari, sebuah istilah yang menunjukkan kesetiaan dan kedekatan istimewa antara nabi dan orang kepercayaannya. Selain sebagai sepupu, Zubair juga memiliki hubungan keluarga lain dengan Rasulullah SAW, yakni sebagai saudara ipar. Istrinya, Asma binti Abu Bakar, adalah kakak dari Aisyah, istri Rasulullah SAW. Dari pernikahan ini, Az-Zubair dikaruniai seorang putra bernama Abdullah bin Az-Zubair, yang dikenal sebagai bayi muslim pertama yang lahir di kota Madinah pasca hijrah. Perjalanan hidup Zubair penuh dengan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam. Ia turut berpartisipasi dalam berbagai peristiwa penting, termasuk Perang Riddah, perang yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah untuk memerangi suku-suku yang murtad dan memberontak. Pada tahun 632 hingga 633 Masehi, ia terlibat aktif dalam perang tersebut dan memainkan peran strategis. Tidak hanya itu, Zubair juga mengambil bagian dalam penaklukan wilayah besar seperti Kekaisaran Sasaniyah di Persia pada 633 hingga 634 Masehi, Syam, Suriah, pada 634 hingga 638 Masehi, hingga Afrika Utara sekitar tahun 639 hingga 643 Masehi. Semangat jihad Zubair bukan hanya soal fisik, tapi juga berupa kontribusi harta. Dikenal sebagai pribadi yang dermawan, ia menggunakan kekayaannya untuk dakwah dan perjuangan Islam. Dikisahkan dalam berbagai buku sejarah bahwa Zubair memiliki ribuan jenis kekayaan, namun tak satu dirham pun pernah masuk ke rumahnya karena semua telah ia sedekahkan di jalan Allah. Hartanya berasal dari usaha yang ia bangun sejak muda melalui bisnis dan perdagangan. Ia berjuang keras dari awal, mulai dari usaha kecil-kecilan hingga menjadi pengusaha sukses. Namun, kesuksesan duniawi itu tidak membuatnya lalai, melainkan justru mendorongnya untuk semakin dekat dengan Allah. Dalam sebuah kisah, seorang sahabat menceritakan tentang kondisi tubuh Zubair yang penuh bekas luka.
Luka-luka tersebut merupakan hasil dari pertempuran-pertempuran yang ia ikuti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu menyatakan bahwa dirinya belum pernah melihat seseorang yang memiliki luka sebanyak itu. Bahkan di dada Zubair terdapat bekas luka dalam seperti mata air yang menandakan tusukan senjata tajam. Ketika ditanya, Zubair menjawab bahwa semua luka itu adalah hasil dari perjuangannya bersama Rasulullah di jalan Allah. Zubair tidak pernah ragu untuk maju di barisan terdepan dalam setiap peperangan. Salah satu kisah yang paling menggambarkan keberaniannya terjadi saat Perang Khandaq. Ketika kondisi umat Islam sedang terdesak dan suku Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah, Nabi bertanya siapa yang bersedia menghadapi pengkhianatan tersebut. Meskipun pertanyaan itu diulang beberapa kali, hanya Zubair yang menjawab tantangan tersebut dan langsung berangkat menjalankan tugas berat itu. Rasulullah kemudian menyebut Zubair sebagai penolongku yang sejati. Kecintaan Zubair kepada Rasulullah tidak hanya dibuktikan melalui keberanian dalam peperangan, tetapi juga dengan pengorbanan pribadi yang besar. Ia pernah mendapatkan tekanan luar biasa dari kaum Quraisy agar mengingkari Allah, namun ia tetap teguh. Pernah suatu ketika ia ditanya, "Tinggalkan Tuhan Muhammad, maka kami akan lepaskan siksaan ini." Namun Zubair menjawab dengan tegas, "Tidak. Demi Allah, aku tidak akan pernah kembali kepada kekafiran." Jawaban ini menunjukkan betapa kuat keyakinannya kepada Islam dan betapa dalam cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang akhir hayatnya, Zubair tetap menjadi pribadi yang sederhana. Meski dikenal sebagai sahabat Rasul yang dijamin masuk surga dan sebagai pejuang tangguh, ia wafat dalam keadaan terlilit utang karena seluruh hartanya telah habis untuk dakwah. Namun, inilah bentuk kesempurnaan iman yang ia miliki, menjadikan seluruh hidupnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. Zubair bin Awam wafat pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi, dalam peristiwa yang menyedihkan, yaitu pada masa fitnah besar antara sesama kaum muslimin. Meskipun begitu, jasa dan perjuangannya tetap dikenang sebagai salah satu pilar kekuatan Islam di masa awal perkembangan agama ini. Beliau menikah dengan beberapa wanita dalam hidupnya, total 8 istri, dan dikaruniai 20 anak dari berbagai pernikahan tersebut. Pernikahan pertamanya adalah dengan Asma, binti Abu Bakar, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah sekaligus khalifah pertama dalam Islam. Pernikahan ini terjadi sebelum peristiwa hijrah, yakni sebelum tahun 622 Masehi. Dari pernikahan ini, mereka memiliki beberapa anak, termasuk Abdullah bin Az-Zubair yang kelak menjadi sosok penting dalam sejarah Islam. Namun, pernikahan ini tidak bertahan selamanya. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama, mereka akhirnya bercerai ketika anak mereka yang bernama Urwah masih kecil, kira-kira sekitar tahun 645 Masehi. Dari pernikahan dengan Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak, yaitu Abdullah, Al-Munzir, Asim, Al-Muhajir, Khadijah Al-Akbar, Ummul Hasan, Aisyah, dan Urwah. Istri keduanya adalah Ummu Kultsum binti Uqbah, yang berasal dari klan bangsawan Quraisy, yakni Bani Umayyah. Mereka menikah sekitar tahun 629 Masehi. Namun, menurut riwayat, Ummu Kultsum merasa tidak cocok dengan Zubair, dan akhirnya mereka bercerai tidak lama setelah menikah. Meski begitu, dari pernikahan singkat ini mereka dikaruniai seorang putri bernama Zainab. Setelah perceraian, Ummu Kultsum kemudian menikah dengan sahabat Rasul lainnya, Abdurrahman bin Auf. Istri ketiga Zubair adalah Al-Halal binti Qais, seorang perempuan dari suku Asa. Dari pernikahan ini, lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Khadijah Al-Asghar, membedakannya dari Khadijah Al-Akbar yang merupakan anak dari Asma. Selanjutnya, Zubair juga menikah dengan Ummu Khalid Amma binti Khalid, juga berasal dari klan Umayyah. Perempuan ini termasuk di antara para wanita yang ikut hijrah ke Abisinia, Habasyah, dan kembali ke Jazirah Arab sekitar tahun 628 Masehi. Dari pernikahan ini,
Zubair memiliki 5 anak, yaitu Khalid, Amr, Habibah, Saudah, dan Hindun. Pernikahan lainnya adalah dengan Arabab binti Unaif dari suku Kalb. Dari pernikahan ini, Zubair dikaruniai 3 anak, yaitu Mus'ab, Hamzah, dan Ramlah. Anak-anak ini kelak juga menjadi bagian dari generasi yang menyaksikan dinamika awal pertumbuhan Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Zubair bin Al-Awwam tidak hanya diwarnai dengan pengabdian dalam medan jihad, tetapi juga dengan kepiawaian dalam hal ekonomi dan investasi. Beliau dikenal sebagai salah satu pelopor investasi properti dalam sejarah Islam. Ketika beliau wafat, Zubair meninggalkan warisan yang cukup besar berupa sejumlah properti yang tersebar di berbagai wilayah penting. Di Madinah saja, beliau memiliki 11 rumah dan 2 bidang tanah. Selain itu, beliau juga memiliki 2 rumah di kota Basrah, 1 rumah di Kufah, dan 1 rumah lagi di Mesir. Jumlah kekayaan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola harta, tetapi juga menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Menariknya, harta tersebut sebagian besar diperoleh dari uang yang awalnya dititipkan oleh masyarakat. Namun, Zubair memiliki prinsip yang sangat hati-hati dalam hal keuangan. Ia tidak menerima uang itu sebagai titipan, melainkan menyepakatinya sebagai bentuk utang. Dengan demikian, ia merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana tersebut, dan karenanya bisa mengelola uang itu untuk diinvestasikan dalam bentuk properti. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sistem investasi properti dalam perspektif Islam yang berlandaskan pada amanah dan tanggung jawab. Az-Zubair bin Al-Awwam akhirnya wafat dalam sebuah peristiwa tragis. Ia gugur setelah Perang Jamal, sebuah konflik internal yang terjadi di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam peristiwa tersebut, Zubair dibunuh secara licik oleh Amr bin Jurmus. Pembunuhan itu terjadi di sebuah lembah bernama Asaba, yang berjarak sekitar 7 farsakh atau kurang lebih 35 km dari kota Basrah. Kejadian ini terjadi pada bulan Jumadil Ula, tahun 36 Hijriah, atau sekitar tahun 656 Masehi. Peristiwa kematian Zubair menyisakan duka mendalam, mengingat peran dan pengabdiannya terhadap Islam begitu besar. Ia tidak hanya dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani, tetapi juga sebagai sosok dermawan yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu diragukan lagi, sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi sendiri bahwa Zubair adalah hawariku, penolongku. Keberaniannya dalam membela Islam telah dibuktikan sejak usia muda. Bahkan ia adalah orang pertama yang menghunus pedang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warisan yang ditinggalkan oleh Zubair bukan hanya berupa harta benda, tetapi juga nilai-nilai keimanan, keberanian, dan keteladanan yang menjadi inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Anak-anaknya pun banyak yang mengikuti jejak perjuangannya, khususnya Abdullah bin Zubair yang kelak dikenal sebagai pemimpin pemberani yang sempat mendirikan kekhalifahan sendiri di Mekah setelah era pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai seorang sahabat, sepupu, sekaligus saudara ipar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zubair memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Istrinya, Asma, binti Abu Bakar, adalah kakak dari Aisyah, istri Rasulullah. Hubungan ini membuat Zubair sangat dekat dengan kehidupan pribadi Rasulullah. Tak heran jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuji Zubair dalam berbagai kesempatan, baik karena keberaniannya, kecerdasannya, maupun kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Demikianlah gambaran lengkap tentang sisi kehidupan pribadi Zubair bin Al-Awwam, dari kisah pernikahan, keturunan, kontribusi ekonomi, hingga wafatnya. Kisah beliau menjadi salah satu bukti nyata bahwa para sahabat Rasulullah adalah sosok-sosok yang tidak hanya mulia dalam ibadah dan jihad, tetapi juga dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan. Dari kisah Zubair bin Awwam, kita belajar bahwa keberanian bukan hanya soal mengangkat pedang, tapi juga tentang membela kebenaran, menjaga amanah, dan tetap setia pada prinsip, bahkan di tengah badai fitnah dan cobaan. Beliau bukan hanya seorang pejuang di medan perang,
tapi juga pejuang dalam kehidupan, ayah yang penuh kasih, pengusaha yang jujur, dan sahabat yang setia. Semoga kita semua bisa meneladani semangat juangnya, menjadikan hidup ini sebagai ladang amal, dan menjadi bagian dari umat yang selalu mencintai dan meneladani para sahabat Nabi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta subscribe channel Cahaya Kisah Islami, agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir di tengah kita.